Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina qira'ata kitabu mabadiul fiqh wa kama nawa Syekh Umar Abdul Jabbar wa kama nawa salafuna sholih hadini wa kulli matin sholihah jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Jadi kali ini kita akan mempelajari kitab Mabadiul Fiqh. Jadi Mabadiul Fiqh itu merupakan karya dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Jadi langsung yang bermadhab Syafi'i. Kitab ini disusun pada bulan Rajab tahun 1353 Hijriah atau 1932 Masehi. Dan kitab ini dibagi menjadi 4 juz. Jadi juz awal, juz sani, juz salis, juz robi. Ada 4 juz. Kali ini kita akan mempelajari kitab Mabadiul Fiqh juz 2. At-taharatu utawi iku kang nerangaken sesuci. Ma iku apa at-taharatu utawi sesuci? Hiya utawi sesuci fi'lu ma iku ngelakoni ma ing perkara la tasihhu kang ora sah as-sholatu apa salat. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci. Pengertian toharoh menurut istilah merupakan bentuk kata benda verbal dari frasa bahasa Arab tohir yathiru tohirun yang berarti kesucian atau kebersihan. Toharoh menurut bahasa adalah tindakan menyucikan diri dari kotoran yang mungkin menghalangi seseorang dalam beribadah untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh meliputi wudu, mandi besar, istinja, tayamum, dan amalan lain yang terkait. Alat untuk bersuci itu ada 3. Yang pertama air, dan yang kedua debu, dan yang ketiga adalah batu. Air sendiri itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah air suci yang mensucikan, yang dikenal dengan air mutlak. Air inilah yang boleh untuk bersuci. Jenis air mutlak ini adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Yang kedua adalah air suci namun tidak mensucikan atau bisa disebut dengan air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air yang sedikit dan juga air yang tercampur oleh wujud lainnya seperti air kopi, teh, dan lain-lain. Macam air ini tidak bisa digunakan untuk toharoh. Yang ketiga adalah air mutanajjis. Apa air mutanajjis itu? Air yang terkena najis. Alat untuk bersuci yang kedua adalah debu. Debu di sini adalah debu yang suci. Dan alat bersuci yang terakhir adalah batu. Batu yang tidak dimuliakan. Apa air yang sedikit itu? Air yang kurang dari 2 kula. Apa air 2 kula itu? Air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ukuran air 2 kula menurut jumhurul ulama kedalamannya bisa mencapai 48 cm. Menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani kedalamannya mencapai 44,720 cm. Dan menurut ahli fiqih itu 61,6 cm. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan untuk berhati-hati ukuran 2 kullah adalah 63 cm kubik. Sekarang kita masuk ke bab najis.
An-najasatu utawi iki kang nanangaken najis. Maiku apa? An-najasat utawi pira-pira najis. Najis itu ada 3. Najis mughalladzah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughalladzah ini seperti apa? Najis yang berat. Cara mensucikannya itu dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Najis mutawassithah itu najis yang sedang. Najis yang sedang biasanya cara mensucikannya itu sampai hilang zat-zat warnanya, baunya, dan rasanya. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Cara mensucikannya itu cukup dipercikan air 3 kali. Barang-barang yang dianggap najis itu yang pertama darah, muntah, minum-minuman keras, anjing, babi, susunya hewan yang tidak bisa dimakan, yaitu susunya anjing atau susunya babi. Barang yang keluar dari jalan 2, kubul maupun dubur, kecuali air mani, itu suci. Bangkai hewan, kecuali bangkainya anak Adam, yaitu manusia, terus bangkainya ikan dan bangkainya belalang, itu yang suci. Cara mensucikan najis mughalladzah, mutawassithah, dan mukhaffafah seperti contoh berikut. Tangan saya ini terkena air liur anjing, dan air liur anjing itu juga termasuk dari najis mughalladzah, dan saya akan mencontohkan bagaimana mensucikannya. Cara menghilangkan najis mughalladzah yaitu menggunakan air yang mengalir atau air yang lebih dari 2 kula supaya najisnya tidak menyebar kemana-mana. Setelah itu menggunakan air yang dicampur dengan tanah liat, terus diusapkan ke bagian yang terkena najis. Nah, gini sudah suci. Cara mensucikan najis mutawassithah itu kita harus jadikan dulu ke najis mukhaffafah. Najis yang sedang jadikan najis yang ringan. Jadi ini ada kotoran cicak dan saya akan mempraktikkan cara menyucikannya. Itu pertama, garisi dahulu area yang terkena najis supaya najisnya tidak kemana-mana. Selanjutnya hilangkan wujud dari najis ini, misal menggunakan sebuah kertas. Setelah itu kita buang. Setelah itu ambil kain basah untuk menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Ini saya sudah mengambil kain basah, lalu usapkan ke area yang terkena najis. Setelah itu usap menggunakan kain kering yang sudah disiapkan. Pastikan rasa, warna, dan baunya sudah hilang. Jadi ini sudah menjadi najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Jadi kalau najis mukhaffafah itu cukup dipercikan air 3 kali. Ini suci sudah. Jadi itu tadi cara mensucikan najis mutawassithah dan najis mukhaffafah. Terima kasih. Nah, itu tadi contoh video yang cara mensucikan najis. Ya. Dari video tersebut apakah ada pertanyaan? Ya, siapa yang mau tanya? Ya. Jadi
jika anjing mengawini seekor ayam, apakah itu najis? Jadi kalau anjing sama babi bersetubuh dengan hewan yang lain itu termasuk najis muwalah, termasuk bangkainya, termasuk apa yang dilahirkan, apa yang dihasilkan dari hewan tersebut. Misal ayam bertelur, telurnya najis muwalah. Paham ya? Ya, habis itu kita masuk ke bab selanjutnya. Babul istinja'u, utawi iki bab kang nerangaken cewek. Yang dimaksud istinja itu adalah membersihkan diri dari kotoran. Membersihkan diri di sini, membersihkan diri yang keluar dari jalan dua, kubul maupun zubur. Jadi upaya untuk menghilangkan najis dengan istinja ini, pertama itu dengan batu, terus kemudian langsung dengan air, dengan batu dan air. Ini hak istinja yang paling top. Jadi ketika kita istinja dengan batu kemudian diikuti dengan air, ini hal yang paling efektif. Terus yang kedua caranya itu dengan batu saja, terus yang ketiga dengan air saja. Dan batu tadi itu minimal 3 batu. Dan batunya tadi itu yang tidak dimuliakan. Seperti contoh video berikut. Kita lihat video berikut cara istinja. Begini cara istinja menggunakan batu. Itu dengan menggunakan 3 buah batu dan 3 buah ujung. Ibaratkan ini alat vital laki-laki. Seperti ini caranya. 1, 2, 3. Ini langsung dibuang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini suci sudah. Jadi itu tadi contoh video ketika kita istinja. Sebelum melanjutkan bab selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya? Apakah boleh istinja dengan batu aki? Yang dimaksud batu yang tidak dimuliakan. Kalau batu aki itu dibuat fashion, jadi masih termasuk dimuliakan. Istinja menggunakan batu yang tidak dimuliakan. Baik, setelah itu kita lanjut ke bab furudul wudu'i. Furudu ikilah ngerangake al wudu'u pira-pira fardune wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Ketika kita membasuh muka itu bersamaan dengan niat. Terus yang kedua itu membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambutnya. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu tertib. Jadi yang dimaksud niat di situ adalah niat itu sesuatu perkara yang diucapkan di dalam hati. Sejatinya niat itu seperti itu. Terus selain 6 poin tadi, fardu-fardunya wudhu, itu juga ada beberapa sunnah diantaranya. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Terus yang ketiga bersiwak. Terus yang keempat berkumur. Terus menghirup air ke hidung. Habis itu mengusap seluruh kepala. Mengusap kedua telinga baik luar maupun dalam. Menyela-nyela bulu jenggot yang tebal. Terus menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Terus mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Terus berturut-turut serta membaca doa setelah wudhu. Beginilah contoh wudhu yang baik dan
dan benar. Beginilah cara berwudu dengan benar. Sebelum wudu, kita disunnahkan untuk bersiwak. Setelah itu membasuh tangan, berkumur, dan menghirup air ke dalam hidung. Juga merupakan sunnahnya wudu. Setelah itu yang pertama niat yang bersamaan dengan membasuh wajah. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Membasuh telinga merupakan salah satu sunnahnya wudu. Selanjutnya membasuh kedua kaki, mulai dari ujung kaki sampai mata kaki, serta tertib dan urut merupakan fardunya wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Jadi itu tadi video tentang bagaimana caranya wudu yang baik dan benar. Sebelum saya melanjutkan ke bab selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya? Apakah boleh wudu menggunakan air mineral? Jadi wudu menggunakan air mineral, air tadi kalau masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya buat minum, itu tidak boleh karena kurang dari 2 kol. Karena air mineral itu air yang difermentasi. Artinya air yang boleh untuk wudu itu air yang yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Air yang suci mensucikan, atau bisa juga air yang mengalir. Oke, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab mandi besar. Al-ghuslu utawi iki ku kang nerangaken adus ma iku ono iku opo ma iku opo al-ghuslu utawi kang aran adus gede. Mandi di sini maksudnya mandi besar. Syarat-syaratnya mandi, fardhunya mandi itu ada 3. Yang pertama, niat ketika membasuh bagian awal. Terus yang kedua itu menghilangkan dari najis. Yang ketiga itu sampainya air ke seluruh tubuh. Seseorang itu diwajibkan mandi ketika dia sedang junub atau keluar mani, haid, nifas, dan melahirkan juga jima. Jadi itu seseorang yang diwajibkan untuk mandi. Begini cara mandi besar seperti di video ini. Cara mandi junub atau mandi hadas besar, yaitu yang pertama niat yang bersamaan dengan basuhan pertama. Selanjutnya meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pastikan seluruh tubuh itu terkena air.
Mandi junub lebih mudah dilakukan di kolam yang volume airnya lebih dari 2 kula. Begitu tadi cara-caranya untuk mandi besar. Paham ya? Sebelum saya lanjut ke bab selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, yuk. Kalau berjima tidak mengeluarkan mani, wajib mandi atau tidak? Kalau berjima tidak mengeluarkan mani, wajib mandi apa? Tidak. Wajib. Jadi, kalau kalian nanti sudah suami istri, kalau berjima, itu bertemunya hasyafatain antar kemaluan, menempel saja itu sudah termasuk junub, meskipun tidak keluar mani. Paham ya? Itu wajib mandi. Sekarang lanjut ke bab tayamum. At-tayammumu utawi tukang nerangaken tayamum ma iku apa? At-tayammu utawi aran tayamum. Huwa utawi tayamum washul wajhi iku ngusap wajah wal yadaini lan ngusap tangan loro biturobin kelawan lebu tahirin kang suci badalan anil wudu'i hale dadi ganti saking wudu awil huslilan adus. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi besar yang tadinya seharusnya menggunakan air yang suci mensucikan digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Terdapat beberapa syarat sahnya tayamum, diantaranya apabila seseorang tidak dapat menemukan air untuk berwudu atau mandi besar. Hal ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak menemukan air sama sekali atau mendapati jumlah air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang nomor 2 adalah jika dia menemukan air tetapi tidak dapat menggunakannya karena sakit. Jika menggunakan air akan memperparah penderitaannya. Terus untuk satu tayamum itu hanya bisa 1 kali sholat fardu. Untuk sholat sunnah tidak ada batas minimal dan maksimal. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama niat karena ingin melakukan sholat fardu. Yang kedua itu memindahkan debu ke anggota yang akan diusap. Yang ketiga yaitu mengusap wajah. Yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima tertib. Cara tayamum yang baik dan benar seperti dicontohkan lewat video ini. Caranya tayamum itu yang pertama, niat bertayamum bersamaan dengan mengusap wajah sebanyak 3 kali menggunakan debu yang suci. Setelah itu mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Tayamum tidak boleh mengambil debu dari bekas yang sudah digunakan. Jadi itu tadi contoh video kita ketika melakukan tayamum. Jadi itu saja yang kita kaji hari ini, sedikit sepenting manfaat barokah. Semoga ilmu kita manfaat barokah, semoga kita dijadikan anak yang soleh solehah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. As-sholatu tawi ku kang nerangaken salat wallahu a'lam bis.
Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa binal husna bihurmatihim wa amifna fi qariqatihim wa mu'afatihim minal fitani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi syafaati Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.